Meeting please. Selamat pagi sehat semua. Ada yang tidak masuk? Semuanya masuk. Oke, dilengkap ya. Nah, sebelum kita mulai, salah satu pimpin kita dalam doa. Ayo siapa silakan, Carmen. Terima kasih Carmen sudah pimpin kita dalam doa. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Biasa kita mulai ya. Masih ingat ya kalian yang Bapak pelajari minggu lalu tentang sistem ekspresi? Masih ingat? Kalian pelajari di OKPD masih ingat? Tentang proses pembentukan turing? Masih ingat? Masih ingat? Oke. Ini baik. Pertanyaannya adalah, kalau jawab kalian salah. Masih ingat modal ekspresi itu? Kalau seandainya modal ekspresi ini tidak mengalami masalah, berapa yang terjadi? Apa? Habis. Merasakan nyeri, Maramis merasakan nyeri. Yang lain? Yang lain? Sakit. Sakitnya gimana? Oh sakit gitu. Sakit itu pokoknya udah sakit. Teriak-teriak sakit gitu. Angel gimana Angel? Merasa gak nyaman? Masih merasa gak nyaman? Emang kalian gimana? Mudah sakit karena masih banyak bakteri yang berubah karena ginjal. Mudah sakit karena banyak Bakteri yang banyak. karena bakteri masih banyak di dalam tubuh. Berarti ada bakteri penyebabnya ya? Bakteri yang kotor lebih kuat. Oh karena belum dikeluarkan bakterinya masih nggak nyaman berarti gitu ya? Nggak nyaman. Emang pernah? Oh kamu pernah? Nah, ya, balik sampai Oh pernah beberapa hari tidak buang air kencing. Jadi sakit-sakit gitu. Berarti ya, lebih bagus lagi kamu punya pengalaman, kamu sudah tahu kan? Oke, ada lagi yang lain mungkin yang punya pengalaman kayak si Lemuel? Hah? Gak ada? Jadi semua sehat-sehat saja dong? Oh gitu? Nah, kalau tergantung pasti ada yang merasa sakit tadi kan? Sakit-sakit kata si Jocelyn, Maramis tadi sakit, Lemuel, gimana tadi rasanya? nggak nyaman, Gak bisa kunci, gak nyaman, gelisah dia mungkin ya, seperti itu. Oke, perhatikan gambar ini Pak. Coba perhatikan gambar ini. Itu gambar apa itu? Orang cuci darah atau dari mana itu cuci darah itu? Oh pernah lihat? Kalian pernah lihat tuh orang cuci darah? Hah? Pernah? Oke. Kenapa dia cuci darah? Emang darahnya kotor apa? dia darahnya karena nefronnya nggak bekerja. Karena gagal ginjal. Kenapa Lemuel? Nefronnya nggak bekerja. Nefronnya nggak bekerja. Livernya tak bekerja. Ya udah. Oh livernya nggak bekerja. Nefron, oh nefronnya nggak bekerja. Ya karena kamu punya pengalaman ya. Jadi kamu tahu berarti. Nah ini, berarti kamu sudah punya pengalaman, udah pernah lihat ini ya, gambar ini ya. Nggak penasaran lagi berarti ya. Pernah lihat alatnya? Pernah. Oh nggak pernah. Berarti informasi yang kamu bisa dapatkan dari gambar itu sudah ada ya, ada gambaran di pikiranmu ya. Oke, baiklah itu bagus menjadi modal buat kita untuk melanjutkan apa yang akan kita lakukan. Menurutmu, kenapa seharusnya
dilakukan sampai cuci darah orang. Kenapa nggak ini aja gitu? Mungkin yang lain gitu dikasih terapi lain. Kenapa harus sampai cuci? Karena dadanya kotor. Makanya dicuci. Apalagi? Kenapa harus cuci darah? Karena darah Ada salah apa? Agar bakteri yang ada di darah itu supaya darahnya lebih bersih. Oh, supaya zat-zat bakteri yang ada dalam darah tidak ada dan menjadi bersih. Oke, sudah. Ada tabel ya. Berarti selain membersihkan bakteri apa? Bukan dengan yang sebelumnya kita pelajari tentang sistem ekspresi yang memproduksi pabrik itu dulu. Pabrik apa ya? Pabrik beri. Ayo. Supaya apa? Masih ingat, urinnya mengeluarkan apa? Harus dibuang apa? Sisa-sisa? Oh, zat metabolisme. Sisa-sisa zat metabolisme itu harus dibuang karena itu menjadi racun. Oke, baik. Kita akan lanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis gangguan pada ginjal serta upaya menjaga kesehatan ginjal dan mengkomunikasi hasil laporan penyelidikan kajian literatur nanti atau pemeriksaan masalah tentang gangguan penyakit pada ginjal. Kalimat sederhananya ini kita akan melakukan identifikasi, ya, melakukan identifikasi tentang apa saja yang menjadi gangguan-gangguan ginjal. Jadi ingat, tujuan kita itu mau mengidentifikasi gangguan-gangguan yang terjadi pada ginjal. Dan bukan hanya sekedar tahu, tapi juga nanti kita harus bisa mengkomunikasikannya, menyampaikannya, memaparkannya dengan baik. Jadi bukan cuma sekedar oh ya saya sudah tahu, tapi juga harus bisa mengkomunikasikan, menyampaikan. Makanya nanti kita akan melakukan proses presentasi. Kita akan melakukan nanti proses presentasi dalam pembelajaran ini. Jadi yang kita lakukan hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang ada pada ginjal, lalu mengkomunikasikannya dengan baik, memberitahukan orang lain dengan baik dengan cara presentasi. Setelah sampai situ, nah karena ginjal itu kalau bermasalah, tadi kata Lemuel, pengalamannya di mana Lemuel? Tidak nyaman ya, tidak nyaman, sakit, gelisah. Artinya gangguan pada ginjal itu berisiko tinggi. Benar kan Lemuel? Yang pengalaman. Nah itu perlu kita mempelajarinya untuk apa? Supaya di kemudian hari kita dapat, kita dapat apa kalau udah tahu? Mencegah. Setidak-tidaknya kita bisa tahu bagaimana kita menjaganya, gitu ya. Itu tujuan kita itu seperti itu ya. Jadi kita mau belajar ini supaya di kemudian hari kita bisa menghindar dari hal-hal yang mungkin buruk tentang ginjal atau penyakit tentang ginjal. Kita bisa menghindarinya mungkin dengan pola hidup kita atau mungkin dengan hal-hal yang lain. Jelas sampai di situ? Ada pertanyaan sampai situ? Nggak ada? Yakin? Kalian sudah siap? Oke, sepertinya ada sedikit tegang-tegang kalian ini. Kita mau ini dulu, semangati dulu ya, biar semangat. Kelas 8? Berani tanya, berani menjawab, kelas 8. Masih lemas tuh, ayo semangat. Bisa ya, kita masuk ke dalam proses ya? Oke. Kemarin Bapak sudah melihat hasil pretest kalian. Banyak hal yang harus kita perbaiki lagi. Nah, kita tujuannya belajar supaya nanti apa yang belum beres kemarin itu nanti lebih baik lagi ya. Kelompok sudah Bapak bagi sebelumnya ya. Sudah pada duduk semua atau masih ada yang masih tidak duduk pada tempatnya? Sudah semua? Oke, kalau sudah silakan ke kelompok ini yang KPD-nya dibagi-bagi.
biasanya ya tadi. Kalau ada lebih di transfer ke yang kurang. Lebih kayak ini. Ya. Ada kurang, sini kurang. Silakan dilihat-lihat LKPD-nya, dibaca-baca sebentar, sama siapin videonya, ya. Sambil kalian mungkin ada yang perlu dibicarakan. Kalau ada hal yang mungkin kalian merasa bingung atau sedikit tidak kurang tahu atau mungkin kurang mengerti di LKPD, boleh bertanya ya. Ada yang mau ditanya di LKPD? Ada? Semuanya tulisannya jelas ya? Ada yang kurang mungkin nggak? Bisa dibaca? Oke. Ada foto kan? Bawahnya? Kalau begitu perhatikan di depan. Mari kita mengamati video. Tapi soalnya video ini penting sekali untuk kalian amati karena ada beberapa informasi yang berhubungan dengan apa yang ada di LKPD tersebut. Oke, beberapa mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjadi di langsung baca di situ, ada hubungannya dengan video, jadi supaya fokusnya bagus, fokus dengan videonya. Kalau ada sesuatu yang penting sekarang dicatat atau mungkin dikerjakan, ya. Jelas ya? Soalnya jelas ya? Halo Sobat Play Taiwan, saya Dr. Dewi Destuti, spesialis penyakit dalam, akan membahas tentang gagal ginjal. Gagal ginjal ini sebenarnya kita dahului dulu bisa dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Kalau untuk yang akut, kita membedakannya dengan kronik. Biasanya kita harus mengetahui dulu yang pertama adalah onset. Nah, ini kalau kita bedakan antara yang akut itu biasanya kita alami itu dari waktu jam ke beberapa minggu. Nah, untuk yang gagal ginjal kronik biasanya dialami oleh pasien dialami dalam kurun waktu beberapa bulan sampai dengan beberapa tahun. Nah, gejala-gejala yang timbul biasanya yang didapatkan karena ginjal ini contohnya apa? Adanya suatu kelainan infeksi ginjal seperti gangguan kritis ya, atau jelas videonya ya. Ada yang mau disampaikan mungkin? Bingung ada? Jelas? Jelas, baik. Kalau jelas, sekarang di dalam itu ke LKPD dulu, perhatikan LKPD mu, ya. LKPD dulu. Dan LKPD dulu. Di poin pertama pada orientasi masalah. Di sana ada tahapan yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan yang pertama yaitu menuliskan nama-nama penyakit yang tadi kamu dengar dari video. Sudah. Jadi ada beberapa tadi penyakit ginjalnya, pengenannya sudah ada kan? Jadi beberapa sudah mencatat. Oke. Sekarang dari penyakit tersebut kamu rancang pertanyaan untuk memecahkan masalah penyakit itu. Coba, yuk. Rumuskan pertanyaan untuk bisa memecahkan masalah penyakit yang kamu temukan tersebut.
Mau pakai deh, silakan. Pak, jadi ini untuk pertanyaan kan kita bikin nama penyakitnya 5 kan. Iya. Jadi satu penyakit itu satu. Oke, kamu kumpulkan nama penyakit tadi sebanyak 5. Di situ kolomnya 5 ya. 5 atau lebih. Tadi di video lebih apa 5 doang? Ayo. Tuh, ya ingat gak? Ayo. Nah, Bapak kasih di situ 5. Kalau kamu temukan 5 di video, kamu boleh tulis di situ 5. Kalau cuma kamu temukan cuma 2, kamu boleh tulis 2, tidak masalah. Berapa yang kamu temukan tadi kan masing-masing tadi nonton video ini. Ya kan? Mungkin salah satu ada yang masih ingat beberapa tadi, silakan ditulis. Kalau nggak muat, boleh kamu tambahkan ke bawahnya, ya? Tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya, kamu rumuskan pertanyaan untuk memecahkan masalah semua yang 5 tersebut dalam satu rumusan pertanyaan. Paham sampai situ? Oke. Jalan udah paham? Yang lain ada lagi? Mau ditanya? Oke, silakan. Dirumuskan pertanyaannya. Perhatikan di LKPD-mu itu, poin ketiga itu apa? Tulisannya coba. Dari informasi yang ditemukan, rumuskan pernyataan yang muncul mencari sebab akibat. Jadi pertanyaan itu tujuannya untuk mencari sebab akibat, ya kan? Sebab akibat dari mana? Dari masalah yang diidentifikasi, dari penyakit yang sudah ditemukan. Itu pertanyaannya. Jelas seperti itu? Silakan. Oke, kalau sudah lanjut, setelah kamu membuat rumusan pertanyaannya, silakan diskusikan ke dalam kelompokmu ya. Pertanyaannya supaya misalnya satu sama lain itu supaya nyambung ya, supaya satu yang lain tidak beda nanti. Tapi ya, supaya pekerjaannya selaras nanti. Oke, silakan. Nanti setelah itu setelah itu nanti kalau sudah fix pertanyaan kalian diskusikan, kalian cukup memilih 2 jenis penyakit. Kalian sepakati per kelompok 2 jenis penyakit saja yang mau dibahas pada tahap selanjutnya. 2 jenis, jangan banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak terlalu lama kita. Ayo, silakan diskusikan kalian milih 2 jenis penyakit. Kalau pertanyaannya sudah fix. Sudah disepakati? Sudah. Baik. Kalau sudah disepakati, kalian cari 2, lalu kalian tuliskan apa penyebabnya. Tadi di video beberapa ada, gitu ya. Apa penyebabnya? Tuliskan penyebabnya. Kemudian. Ayo. Oke, kalau kalian sudah cari, sudah dapat, sudah fix per kelompok 2 penyakit, lanjutkan dengan baik. Lanjutkan dengan mencari itu gejala-gejalanya seperti apa dengan menggunakan materi yang Bapak siapkan di Google Classroom. Buka GCR-mu. Di sana ada link materi yang sudah Bapak siapkan, silakan boleh akses di situ. Atau kamu boleh juga mengaksesnya dari website yang lain. Yang penting itu kamu bisa dapat jawaban dari apa yang sudah kamu temukan. Oke, dari apa yang menjadi masalah yang kamu bereskan. Boleh menggunakan situs lain atau di internet bebas. Ada juga bisa menggunakan materi yang Bapak siapkan. Bapak saranin materi yang Bapak siapkan saja, karena di sana semuanya sudah Bapak siapkan artikelnya. Kamu tinggal baca saja nanti. Oke, silakan. Anda boleh menggunakan GCR, menggunakan handphone mencari, membantu kamu mencari jawaban. Boleh juga menggunakan buku-bukumu atau buku-buku yang lain yang mungkin kamu bawa yang punya hubungan seperti tadi. Mau lupa apa itu? Boleh cari di situ boleh ya. Sambil diskusi di dalam kelompok ya, didiskusikan dalam kelompoknya, dibicarakan poin-poin yang kalian temukan. Tetap mengisi LKPD masing-masing, bukan cuma satu ya. Oke, kalau sudah kamu temukan itu
beberapa penyakit, 2 penyakit ya. Terus ada penyebabnya, ada gejalanya. Sekarang kalau sudah dapat, kamu bisa menyusun laporannya. Yang ada di LKPD itu kau susun laporannya mulai dari tahap awal sampai ke kolom yang terakhirnya. Silakan. Nanti itu tinggal di ini saja. Pak yang ini Pak. Ya, betul. Kan ada? Metode untuk cara penanganan hubungan sama. Nah, itu metodenya. Berarti kamu cari cara dulu. Belum kamu dapatkan cara pengobatannya. Dari 2 penyakit itu kamu juga harus cari tahu apa ada cara pengobatannya apa tidak. Boleh dapat 2, boleh dapat 1 saja. Seberapa yang kamu dapatkan. Silakan. Oke, silakan. Kelompok siapa yang mau duluan? Ayo, kelompok siapa yang mau duluan? Halo? Apa siapa yang mau nawarin dulu? Ayo. Jeron, sudah selesai Jeron? Belum Pak. Aramis, kelompok sampai break? Sudah kan? Sudah siap pembagian tugas-tugasnya? Sudah siap pembagiannya? Penyakit kedua saya sudah Ayo silakan maju. Sambil break. Kelompoknya silakan maju. Ayo silakan dulu buat sambil break kelompoknya. Bapak sambil sini ya. Cari silakan ya, silakan ya. Ya lain Pak, masukkan ya. Di dalam materi ini adalah penyakit dan kelainan sistem imunitas. Tujuannya adalah analisis gangguan. Dari kelompok lain ada pertanyaan atau masukan? Atau saran buat mereka? Ada yang bertanya nggak? Belum? Ada pertanyaan? Oke, silakan Kak. Oke, silakan. Jawab. kalau tidak punya jam Ini. Namanya salah satunya ambil motor. Next ada lagi. Jadi menjawabnya. Iya. Selamat pagi, Pak Yus dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penyakit atau kelainan pada ginjal. Tujuannya adalah Kalau kita Kalau hari ini kami akan mempresentasikan hasil IGF yang kami tinggal. jadi itu adalah sistem ekspresi yang kedua untuk mengidentifikasi penyakit ginjal. Alat dan bahannya itu HP, LKPD, buku, pulpen, buku cetak, dan website.
kalian selesaikan kerjaan kalian luar biasa semuanya ya. Walaupun mungkin berbagai saran, masukan dan kekurangan sana sini, ada yang menyampaikan tadi kelihatan kurang koordinasi dan lain-lain, ada yang suaranya tadi kecil, ada yang besar, kan tidak semua sama ya. Tadi kita sudah mengerjakan kajiannya, kalian sudah punya pengalaman tadi bagaimana cara kerjasamanya dengan kekurangan sana sini ya. Jadi ada yang lambat, ada yang lebih awal, ada yang lebih cepat. Kalau ada hal-hal yang mungkin Anda masih ragu, bingung, mungkin Anda boleh tanyakan, silakan. Pada proses tadi ada? Tidak ada. Jadi kalian sudah tahu tujuan kita tadi apa? Apa tujuan kita? Lebih kencang suaranya. Mengidentifikasi penyakit pada ginjal. Jadi kerjaan kita tadi mengidentifikasi penyakit pada ginjal. Dan kalian sudah menemukannya kan? Sudah. Baik. Terima kasih kepada yang sudah menyelesaikannya dengan baik. Nanti yang KPD-nya itu nanti dirapikan. Masukan dan saran tadi ditulis pada lembar terakhir itu. Oke, ada lembar terakhir kan? Sana masukan dan saran kalian masing-masing menuliskannya dalam KPD. Karena sekarang kita lihat dulu, kalian masih ini, sudah loyo, sudah lapar ini, jam 9, masih semangat. Kalau masih semangat, sekarang silakan buka GCR-mu. Oke, di sana ada link post test. Bagi yang sudah mengerjakan, sekalian langsung isi udah submit. Kalau sudah submit, bagi yang sudah mengerjakannya, boleh buka link yang satu lagi, refleksi. Kamu isi itu refleksi. Ya, nggak pakai token ini. Yang sudah langsung isi refleksi. Tulis seperti apa yang kau rasakan sejujur-jujurnya. Oke, kalau sudah semuanya, submitnya, refleksinya sudah. Oke, dengarkan baik-baik di sini. Sebentar, kita akan mau berakhir pembelajarannya. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, ya kita akan membahas tentang bagaimana ide-ide langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam pencegahannya. Kemungkinan besar kita akan membuat produk dalam poster lagi. Jadi tolong kalian siapkan alat-alat yang mungkin kalian akan gunakan seperti kertas yes, spidol, warna, kertas satu yang besar, kertas kalong yang lebih besar, terserah mau bikin ukuran apa nanti posternya. Warna-warni, tempel-tempelan, bunga bunganya kan biasanya aku sekarang aplikasi bunga bunganya kan. Nah itu nanti disiapkan. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menjaga dan memelihara organ ekskresi kita. Jelas sampai situ? Baik, ada pertanyaan? Yang masih bingung? Oke, kalau sudah salah satu pimpin kita dalam doa siapa? Oke, silakan.